Pemain naturalisasi timnas Indonesia Jordi Amat tengah menjadi sorotan setelah muncul kabar bahwa dirinya kemungkinan besar akan meninggalkan klub asal Malaysia, Johor Darul Takzim atau JDT, dalam waktu dekat. Kabar ini mencuat bersamaan dengan berakhirnya masa kontrak sang pemain di JDT yang diperkirakan akan habis pada Mei mendatang. Bek berusia 33 tahun itu disebut-sebut sedang dilirik oleh dua klub raksasa Liga 1 Indonesia, yakni Bali United dan Persib Bandung. Potensi kepindahan ini membuka peluang besar bagi sang bek untuk berkarir di negeri leluhurnya Indonesia setelah menghabiskan sebagian besar karir profesionalnya di Eropa dan Asia Tenggara. Bek yang memulai karirnya di Espanyol ini sempat mencicipi ketatnya persaingan di Liga Inggris bersama Swansea City. Namanya sempat melejit sebagai salah satu pemain bertahan berbakat yang dimiliki Spanyol. Namun seiring waktu, karirnya mengalami pasang surut hingga akhirnya ia bermain di Liga Belgia bersama KAS Eupen sebelum hijrah ke JDT pada tahun 2022. Selama 2 musim pertamanya bersama JDT, Jordi masih mendapat kepercayaan penuh dari pelatih dan bahkan sempat mengenakan ban kapten di kompetisi domestik. Akan tetapi memasuki musim ketiganya, performa Jordi mulai dianggap mengalami penurunan. Meski rutin tampil di Liga Super Malaysia dengan torehan 15 penampilan dan 2 gol, kiprahnya di level Asia mulai terpinggirkan. Di ajang AFC Champions League Elite, pelatih Hector Bidoglio lebih memilih nama-nama lain untuk mengisi lini pertahanan. Jordi hanya tampil dalam 4 pertandingan dari total 10 laga yang dimainkan JDT di kompetisi tersebut dan hanya 2 kali turun sebagai starter. Fakta ini memperkuat spekulasi bahwa JDT tidak berniat memperpanjang kontraknya. Situasi serupa juga terjadi di tim nasional Indonesia. Jordi yang sebelumnya menjadi pilihan utama pelatih Shin Tae-yong, kini mulai kalah saing dari pemain naturalisasi muda seperti J.I. dan Justin Hubner, serta bek lokal potensial seperti Rizky Ridho. Menurut laporan dari media Malaysia, Jordi Amat diklaim bakal berstatus sebagai pemain bebas transfer pada akhir musim nanti. Dengan statusnya sebagai warga negara Indonesia, Jordi bisa bergabung dengan klub Liga 1 sebagai pemain lokal. Dengan pengalaman bermainnya di Eropa dan status lokal yang dimilikinya, Jordi bisa menjadi tambahan kekuatan penting di pertahanan klub-klub papan atas Liga Indonesia. Sementara itu, nasib yang tak jauh berbeda juga dialami oleh Rafael Struijk bersama klubnya Brisbane Roar. Baru-baru ini, Struijk kembali absen dari daftar skuad dalam laga Brisbane Roar versus Makaktur FC di lanjutan kompetisi E-League musim ini. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait masa depan Rafael Struijk di Australia. Padahal, kepindahnya dari Belanda ke Brisbane Roar pada September 2024 sempat menuai sorotan publik sepak bola Indonesia. Rafael Struijk memilih meninggalkan Eropa demi mendapatkan jam terbang yang lebih banyak bersama klub E-League yang dimiliki pengusaha Indonesia Anindya Bakri. Namun realita di lapangan berbicara lain. Meski sempat mencicipi 7 pertandingan awal E-League musim ini, peran Struijk mulai terpinggirkan sejak dirinya memenuhi panggilan timnas Indonesia untuk tampil di ajang AFF Cup 2024. Turnamen tersebut memang tidak masuk dalam kalender resmi FIFA, sehingga klub tidak berkewajiban melepas pemainnya. Brisbane Roar tampaknya tidak sepenuhnya setuju dengan keikutsertaan Struijk di ajang itu. Dampaknya cukup terlihat, terutama dari berkurangnya menit bermain sang pemain setelah kembali dari tugas nasional. Dalam 12 pertandingan terakhir, Struijk hanya tampil sebanyak 4 kali dan semuanya sebagai pemain pengganti. Bahkan 5 kali ia hanya duduk di bangku cadangan dan 3 kali tidak masuk skuad sama sekali. Kondisi ini tentunya menjadi tekanan besar bagi Rafael Struijk. Dengan usia yang masih 21 tahun, ia harus bersaing ketat di lini depan Brisbane Roar yang diisi oleh pemain-pemain berpengalaman dan lebih matang. Namun apabila situasi ini terus berlanjut, opsi pindah klub bisa saja menjadi solusi. Dengan usianya yang masih muda, masih terbuka kemungkinan bagi Struijk untuk mengejar karir di liga lain yang memberikan lebih banyak menit bermain. Belakangan ini sejumlah klub besar BRI Liga 1 kabarnya mulai menggoda sang pemain agar bersedia melanjutkan karir di Indonesia. Meski demikian, dengan usianya yang masih muda, sebagian besar fans Indonesia tentu saja berharap Rafael Struijk bakal melanjutkan karir di liga yang lebih kompetitif seperti Thailand atau bertahan di Liga Australia jika harus meninggalkan klubnya saat ini.